Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Wulandari. Saya salah satu mahasiswi di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Prodi D3 Kebidanan semester 4. Baiklah, saya akan memperkenalkan sedikit tentang Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Universitas ini terletak di salah satu kabupaten di Provinsi Riau, yaitu lebih tepatnya di Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar. Universitas ini adalah universitas satu-satunya yang terdapat di Kabupaten Kampar. Bisa dilihat universitas ini memiliki lokasi yang sangat strategis, pekarangan yang sangat luas, dan memiliki taman kampus yang sangat bersih. Nah, bisa dilihat juga kampus ini dikelilingi oleh pepohonan hijau yang tentunya dapat menyejukkan mata teman-teman semua. Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai memiliki salah satu fasilitas, yaitu Asrama Putri, yang terletak satu lokasi dengan universitas tersebut. Nah, yang saya beri tanda panah itu adalah gedung Asrama Putri Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai yang letaknya berdampingan dengan kampus Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Nah, buat teman-teman yang ingin kuliah di Universitas Pahlawan, tidak perlu berpikir panjang lagi untuk bakalan tinggal jauh dari kampus, karena universitas sudah menyediakan asrama putri. Walaupun universitas ini terletak di kota, tetapi universitas ini jauh dari yang namanya kebisingan. Nah, mengapa saya bisa menyebutkan bahwa Universitas Pahlawan ini jauh yang dari namanya kebisingan? Ya, seperti saya sebutkan tadi, dia letaknya sangat strategis. Dia terletak di dataran tinggi dan jauh dari yang namanya keramaian, bukan terletak di tengah-tengah kota. Nah, jadi teman-teman semua gak perlu takut deh nanti terganggu aktivitas belajar mengajarnya. Nah, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai juga memiliki beberapa fasilitas. Wifi kampus, laboratorium keperawatan, kebidanan dan gizi, laboratorium komputer dan bahasa multimedia, sistem akademik online, perpustakaan digital, dan lapangan olahraga tentunya. Dan ada beberapa lembaga penunjang pembelajaran, seperti pusat komputer, Puskom, ada juga pusat bahasa Inggris, dan pusat inkubasi kewirausahaan dan bisnis, yang disingkat PIKB. Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai memiliki 6 fakultas. Yang pertama, Fakultas Ilmu Kesehatan. Yang pertama Prodi D3 Keperawatan, D3 Kebidanan, D4 Kebidanan, S1 Keperawatan, S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat, S1 Gizi, dan Pendidikan Profesi Nurse. Yang kedua terdapat Fakultas Ilmu Pendidikan, yaitu terdiri dari Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, S1 Pendidikan Guru PAUD, S1 Pendidikan Matematika, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, dan S1 Pendidikan Jasmani. Yang ketiga terdapat Fakultas Sains dan Teknologi, yaitu terdiri dari Prodi S1 Teknik Industri, Prodi S1 Teknik Sipil, dan Prodi S1 Teknik Informatika. Dan yang keempat terdapat Fakultas Hukum, yaitu ada Prodi S1 Hukum tentunya. Dan yang kelima ada Fakultas Peternakan dan Kehutanan, yaitu ada Prodi S1 Peternakan dan Prodi S1 Kehutanan. Dan yang keenam ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yaitu terdapat S1 Kewirausahaan dan S1 Ekonomi Syariah. Nah, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai juga memiliki program studi D3 Kebidanan yang tidak kalah baiknya dengan program studi kebidanan di kampus atau universitas lainnya. Jadi buat teman-teman yang ingin kuliah kebidanan gak perlu jauh-jauh deh, di Universitas Pahlawan juga ada. Jangan khawatir, ini sudah terakreditasi dan akreditasinya sudah B.
Dan anak-anak kebidanan di Universitas Pahlawan tak kalah cantik dong. Nah, bisa dilihat di foto. Apalagi dosennya juga cantik dong. Dosennya aja cantik, apalagi mahasiswinya. Nah, yuk gabung dengan kami di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang materi kuliah saya, yaitu cara penanggulangan akseptor permasalahan mengenai efek samping dari KB. Dengan dosen pengampu Afiah SST MKM. Untuk keluarga berencana atau KB, setiap pasangan tentu membutuhkan perencanaan dengan menunda kehamilan dengan menggunakan alat bantu kontrasepsi yang digunakan baik itu secara temporer ataupun permanen. Nah, apa itu temporer dan apa itu permanen? Temporer yaitu jika si pengguna alat kontrasepsi menghentikan pemakaiannya, si pengguna kemungkinan akan dapat hamil kembali. Nah, apa itu permanen? Sedangkan permanen adalah tindakan sterilisasi yang dapat membuat seseorang tidak akan dapat melakukan pembuahan lagi. Jenis kontrasepsi yang pertama yaitu pil KB. Pil KB ini bersifat temporer dan dibagi ke dalam dua golongan, yaitu jenis yang mengandung hormon estrogen dan kombinasi estrogen dan progesteron. Alat kontrasepsi ini masih tergolong murah, namun cukup merepotkan. Mengapa begitu? Karena harus rutin dikonsumsi setiap hari dan juga harus diminum di jam yang sama agar mendapatkan hasil yang maksimal. Meskipun begitu, alat kontrasepsi ini terbilang cukup baik karena tingkat kegagalannya hanya 8% apabila penggunanya menggunakan secara teratur. Ada beberapa efek samping dari pil KB. Yang pertama itu meningkatkan risiko darah tinggi dan penyakit kardiovaskular. Yang kedua, peningkatan berat badan. Yang ketiga, mengganggu produksi ASI. Yang keempat, perdarahan tiba-tiba di luar jadwal menstruasi si pengguna. Yang kelima, rasa mual. Dan yang keenam, sakit kepala dan rasa tidak nyaman yang dirasakan pada bagian payudara. Nah, yang terakhir itu gairah seks akan menurun. Yang kedua, jenis kontrasepsi yaitu suntik KB. Suntik KB ini ada dua tipe. Yang pertama, ada yang menunda 1 bulan dan ada pula untuk 3 bulan. Jenis kontrasepsi ini hampir mirip dengan pil KB loh. Namun, pil KB harus dikonsumsi setiap hari, sedangkan suntik KB rutin setiap 1 bulan atau 3 bulan sekali. Nah, ada juga efek sampingnya. Yang pertama, rasa mual. Yang kedua, peningkatan berat badan. Yang ketiga, gairah seks menurun atau bahkan menstruasi tidak sama sekali dan sakit kepala serta jerawatan. Nah, jenis kontrasepsi yang ketiga yaitu implan atau Norplant atau juga yang bisa disebut susuk. Jenis kontrasepsi ini merupakan penanaman sebuah benda kecil seukuran batang korek api yang dimasukkan ke bagian bawah kulit, umumnya pada lengan bagian atas. Implan termasuk ke dalam KB temporer dengan jangka waktu pencegahan kehamilan selama 3 tahun. Bagi pasangan yang baru menikah, jika ingin melakukan penundaan kehamilan, jenis kontrasepsi satu ini adalah pilihan yang sangat tepat. Meskipun harganya yang relatif lebih mahal dibandingkan pil dan suntik KB, tingkat kegagalan kontrasepsi satu ini sangatlah baik, yaitu hanya 1%. Dan bagi ibu yang masih menyusui dapat menggunakan ini karena tidak akan mengganggu produksi ASI. Nah, selain itu, implan juga ada efek sampingnya. Yang pertama akan ada rasa nyeri di bagian lengan atau tempat implan ditanam, lalu menstruasi tidak teratur, serta peningkatan berat badan. Yang selanjutnya, alat kontrasepsi IUD, intrauterine device atau yang dikenal dengan kontrasepsi spiral. Kontrasepsi ini ialah kontrasepsi yang cukup diminati oleh banyak pasangan di Indonesia.
Selain dapat mencegah kehamilan dalam waktu yang cukup lama dan tidak memerlukan perawatan yang rumit, dan juga tingkat kegagalannya sangatlah rendah. IUD diletakkan di dalam rahim untuk menghadang sperma menembus sel telur. Ada 2 jenis IUD, yaitu terbuat dari tembaga yang dapat bertahan 10 tahun dan hormon dapat bertahan 5 tahun. Nah, setiap kontrasepsi pasti memiliki efek samping. Dan efek samping dari IUD ialah kram perut atau rasa sakit pada bagian bawah perut. Yang kedua, perdarahan yang cukup banyak pada saat menstruasi. Yang ketiga, lepas atau bergeser. Jika lepas, akan keluar bersama dengan darah haid. Dan yang terakhir, dapat terjadi infeksi jika tubuh menolak adanya IUD tersebut. Oleh sebab itu, setiap alat kontrasepsi ataupun pencegahan kehamilan memang memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri, dan efek sampingnya pun berbeda-beda pula pada setiap orangnya. Ada orang yang akan mengalaminya, bahkan ada pula yang tidak akan merasakannya sama sekali. Baiklah, sekian penjelasan singkat dari saya tentang cara penanggulangan akseptor permasalahan mengenai efek samping dari KB. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih telah melihat video saya dan menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.